Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 3 kelas 1 Abu ya. Di rumah mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat ya anak-anak, dan selalu berdoa pada Allah ya. Sayangi kedua orang tua kalian ya, mudah-mudahan kalian akan diberi kesehatan dan kasih sayang dari Allah ya. Anak-anakku kelas 1 Abu yang disayang oleh Allah, sebelumnya Pak Irfan minta maaf dan juga guru-guru yang lain pada kalian anak-anakku kelas 1 Abu yang sampai saat ini belum bisa bertemu atau bertatap muka dalam pembelajaran, dalam belajar. Kalian tidak bisa bertemu dengan Pak Irfan secara langsung, dengan guru-guru yang lain. Pak Irfan juga belum bisa mengenal langsung dengan kalian. Karena apa? Karena kondisi dalam keadaan tidak memungkinkan, yaitu ada pandemi corona. Ya, tetap bersabar ya anak-anakku. Ya, anak-anakku kelas 1 Abu, insya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, hebat-hebat semua ya. Baiklah anak-anakku, untuk pelajaran Pak Irfan hari ini adalah fikih. Kalian kemarin sudah pernah Pak Irfan sampaikan babnya, yaitu mengenai pelajaran 3. Pelajaran 3 yaitu tentang toharoh ya, tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Anak-anakku, bersuci yang bagaimana ya? Di dalam Islam arti toharoh sendiri adalah membersihkan badan ya. Toharoh itu membersihkan badan, pakaian ya, dan tempat. Membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari segala apa? Segala kotoran, hadas dan najis. Kalau kemarin Pak Irfan mungkin sudah memberikan catatan kepada anak-anak bahwa najis dan hadas itu, yang artinya najis itu kotoran, kalau hadas itu adalah sesuatu yang membuat kita anak-anak itu tidak bisa atau tidak boleh mengerjakan sholat atau ibadah yang lain, itu namanya hadas. Tapi kalau najis itu adalah kotoran. Kemudian najis itu yang kemarin Pak Irfan tuliskan ya kepada kalian, itu najis itu dibagi menjadi tiga macam. Nah, ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis itu dibagi menjadi 3 ya. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Sedangkan untuk hadas itu sendiri ya, tadi kalian sudah tahu arti hadas adalah sesuatu yang menyebabkan kita itu tidak boleh mengerjakan sholat ya. Jadi hadas itu sendiri, di samping artinya tadi yang sudah Pak Irfan sampaikan, yang sudah Pak Irfan utarakan, hadas itu dibagi menjadi 2. Kalau najis tadi dibagi 3, kalau hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, nanti kalian dibaca di buku kalian ya. Itu ada dalam halaman 29 ya, di buku paket fikih itu ada macam-macam hadas, dan juga di halaman 28-nya itu ada arti dari
toharoh, kemudian apa itu hadas, ya, apa itu najis, kemudian najis dibagi berapa macam, ya. Kemudian contoh-contoh najis tadi kan ada najis ringan. Ya, najis ringan itu seperti air pipisnya bayi, ya, yang masih menyusui ibu atau mimi susunya ibu, ya, itu termasuk najis ringan. Artinya kalau anak-anak, ya, kelas 1 abu ada yang kena pipisnya adik bayi yang masih kecil, itu berarti kalian itu sedang kena najis, tapi najis ringan, ya, bisa dicuci atau dibasuh dengan air, ya. Kemudian contoh najis sedang. Contoh najis sedang itu 1, kotoran hewan, ya. Kalian menginjak kotoran hewan, ya, itu termasuk kalian kena najis, ya. Tapi bisa dibersihkan dengan cara dicuci. Misalkan yang kena kakinya ya dicuci kakinya, yang kena tangannya dicuci, dihilangkan, tidak perlu dengan sabun, biar nanti baunya wangi, tidak bau kena kotoran, ya. Ya. Di halaman 29 nanti anak-anak kelas 1 abu yang nanti dibaca lagi ada contoh najis sedang, itu termasuk darah, kotoran hewan, ya, muntah. Kalian misalkan teman kalian di sekolah atau di rumah ada yang muntah, kemudian kalian menginjak muntahnya teman kalian, itu juga kalian namanya kena najis, ya, harus dibersihkan. Yang namanya kotoran najis itu maka harus dibersihkan biar bersih lagi badan kita, ya. Kemudian tadi najis kan dibagi 3, ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Tadi contohnya najis ringan sudah, pipisnya adik bayi, ya. Kemudian najis sedang, ya, najis sedang itu contohnya kalian kena menginjak nya hewan, ya, binatang, kemudian kena muntahan, ya, terus darah, itu termasuk najis ringan. Yang ketiga adalah najis berat. Ya. Contohnya najis berat itu kalau anak-anak misalkan lagi main, nah, kemudian kalian tidak sengaja kena air liurnya anjing, ya, atau kalian tanpa tidak diketahui tiba-tiba ada anjing yang mendekati kalian kemudian menjilat, ya, di kaki kalian atau di tangan kalian, itu kalian berarti kena najis, ya. Nah, najis yang demikian itu najis berat. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya adalah dengan membasuhnya 7 kali. Nah, disiram sampai 7 kali. Kemudian yang terakhirnya harus dicampur dengan debu ataupun tanah, ya. Disiram terus kemudian dikasih debu atau tanah, ya, di mana anak-anak tadi yang terjilat atau terkena air liur anjing, ya. Itu cara pembersihannya. Jadi anak-anak paham, ya, najis itu ada 3 macam: najis ringan, najis sedang, dan najis berat, ya. Contoh-contohnya tadi sudah Pak Irfan sampaikan, ya. Pak Irfan minta kalian nanti dibaca lagi di buku paket buku kalian, insya Allah nanti kalian akan lebih paham, ya. Anak-anakku, barangkali pertemuan untuk materi pelajaran Pak Irfan hari ini untuk kelas 1 aku dicukupkan sekian dulu. Sekali lagi Pak Irfan mohon maaf bersama guru-guru yang lain tidak atau belum bisa bertemu dengan kalian langsung bertatap muka, ya, tapi insya Allah suatu saat nanti bisa ketemu, ya, dengan Pak Irfan.
kalian tetap berdoa di rumah, ya, sayangi kedua orang tua kalian. Mohon maaf, ya, dari Pak Irfan, semangat buat anak-anakku, ya, kelas 1 aku, ya, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.